teman-teman Minusian, pada video kali ini kita akan berbincang sedikit nih dengan salah satu mahasiswi School of Information System yang saat ini sedang melakukan internship di salah satu perusahaan bank besar di Indonesia, yaitu Angela. Halo Angela, Halo, halo. Angela gimana nih kabarnya? Baik dong, baik banget. Oke, oke, bagus deh kalau gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku pengen say thank you dulu ya untuk Angel karena udah bersedia nih untuk sharing dengan Minusian tentang internship kamu. Nah, sebelum kita masuk ke cerita internshipnya Angel, mungkin boleh kali ya Angel perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin boleh disebutin nama, jurusan, dan juga ceritain sedikit nih tentang position kamu serta perusahaan yang kamu sedang melakukan intern saat ini. Oke, halo semuanya. Kenalkan, nama aku Angela. Aku dari jurusan Master Track Sistem Informasi. Terus sekarang aku lagi internship di BRI dengan posisi sebagai Product Designer. Oke, jadi Angela ini saat ini sedang berada di jurusan MMSI ya, berarti Magister Manajemen Sistem Informasi dan lagi melakukan internship di BRI tadi ya, betul? Oke, nah Angel, berarti kan kamu saat ini kan masih kuliah juga nih ya, berarti kuliah sambil intern. Mungkin aku pengen nanya dong, selain intern nih, kira-kira kesibukan kamu selain intern tuh apa aja sih? Selain intern, ya mungkin aku juga ada freelance sambil ya kerja freelance juga sambil intern gitu, sambil ya kerjain tugas-tugas kuliah lah gitu. Wow, jadi berarti ada freelance juga ya, ternyata selain intern tuh juga ada sampingannya juga loh ternyata. Kalau boleh tahu freelance apa nih Angel? Masih sama di bidang desainer, tapi kali ini di bidang graphic design sama ya bantu-bantu copywriting juga lah gitu. Oke, oke. Kamu tuh pakai platform atau kayak ada beda lagi nih gitu cerita kayak mungkin dari BRI provide freelance atau mungkin kamu cari perusahaan lain gitu. Ini personal apa dari jalur personal sih, jadi kenal dengan orang-orang, dia suka dengan desain aku, terus dia approach sendiri gitu. I see, I see. Berarti kalau misalkan intern pun bisa sambilan cari penghasilan tambahan via freelance ya ternyata ya. Bisa banget dong, asalkan bisa manage waktunya dengan baik, apa sih yang nggak mungkin? Oke, nice, nice. Nah, Angel kan berarti tadi posisinya kalau misalkan aku dengar sebagai product designer ya, benar Angel. Nah, Angel ada Bener. gak nih alasan tersendiri kamu tuh milih role tersebut? Atau kayak sebenarnya sebelumnya tuh pernah rada bimbang gitu ingin mengambil role yang lain? Hmm. Sebenarnya aku dari kecil udah demen banget nih dengan desain desain stuff gitu lah ya. Nah, begitu mau kuliah, masuk ke IS, System Information System, tahu lebih lanjut nih tentang UI UX design, kan dapat kan mata kuliahnya gitu. Dari situ kayak, oh this is so interesting ya, bisa gabung passion aku tentang desain dengan teknologi untuk product development gitu. Pernah bimbang dengan product management dan project management PM, tapi makin ke sini aku makin merasa karena menggabungkan passion dan skill aku di desain, oh aku lebih suka dengan jadi product designer gitu. Makanya karena itu aku juga pilih sih waktu itu jadi product designer di BRI. Gitu. Ah, I see. Berarti ini sebenarnya berawal dari passion juga ya, Angel. Jadi yang sebelumnya tuh memang dari dulu udah suka desain, tapi pas-pasan nih ketemu gitu ya, ketika kuliah ketemu mata kuliah UI UX, dan akhirnya jadi suka nih gitu ya dengan bidang tersebut, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi product designer. Nah, mungkin aku pengen tahu sih Angel, pertama kali ketika kamu tahu role product designer ini tuh dari siapa gitu? Atau mungkin ada yang ngasih tahu, atau mungkin kamu cari sendiri? Exposure aku yang paling pertama sih di mata kuliah ya, kan ada dapat mata kuliah UI UX gitu. Aku baru tahu kayak, oh UI itu seperti ini, UX itu seperti ini gitu. Sebelumnya aku nggak tahu sama sekali apa tuh UI UX gitu kan. Setelah itu, oh ya ini menarik ya gitu. Habis itu aku pelajari lebih lanjut lagi, searching-searching, baru kayak, oh I think I'm really interested with this gitu. Ya, jadi my very first exposure jadi di mata kuliah gitu. Berarti berawal dari mata kuliah,
tertarik gitu ya, baru cari-cari searching-searching di internet kira-kira role apa sih gitu ya yang Iya, berhubungan gitu dengan benar. UI UX gitu ya. I see, I Betul. see. Tapi ini Angel aku pengen tahu deh, kalau misalkan product designer tuh sebenarnya lebih ke UI atau lebih ke UX? Karena kalau misalkan kita tahu ya binasian UI dan UX is something different gitu ya. Bener-bener dua-duanya tuh different gitu, beda lah pokoknya. Kira-kira dia tuh lebih ke UI atau lebih ke UX nih Angel? Nah, kalau product design tuh harus bisa nih imbang dua-duanya nih, nggak boleh timpang sebelah gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, kalau produk UI-nya doang yang bagus, tapi UX-nya kurang bagus kan juga nggak bisa digunakan dengan baik kan ya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kalau product designer, dia itu ada tambahan bisnisnya dikit nih. Jadi menurut aku tuh cocok banget nih buat kita anak-anak sistem informasi yang belajar, ya bisnis-bisnis juga kita belajar, ERP kita belajar, menurut aku cocok banget nih gitu. Jadi kesimpulan dari aku, product designer itu 33% semua lah, UI 33, UX 33%, ada bisnisnya juga gitu. Jadi I think it's a really good career choice kalau kalian suka desain, kalian suka research tentang UX, tapi kalian juga memiliki pemahaman tentang bisnis. Menurut aku, it's a really good career choice gitu. Ah, oke. Berarti tadi itu sebenarnya kalau misalkan disuruh pilih nih product designer tuh lebih ke UI, tuh lebih ke UX, ternyata nggak dua-duanya ya. Bahkan tuh tadi sempat ada gabungan dengan bisnisnya juga gitu ternyata. Oke, nah aku mau tanya dong Jul, konsiderasi apa sih yang sebenarnya kamu tuh punya ketika kamu tuh pilih company nih, ketika kamu magang? Apakah kayak ada syarat-syarat tersendiri, misalkan kayak aduh pengennya BUMN atau pengennya itu tuh gaji sekian dan lain-lainnya. Kalau aku sih personally, aku milih perusahaan atau company yang memiliki kayak strukturnya jelas gitu. Kayak pas aku jadi intern di sana, udah tahu nih, oh kamu tuh bakal lakukan hal seperti ini. Jadi gak ambigu gitu. Pas masuk kayak, wah, jadi sebenarnya anda jadi anak intern tuh ngapain sih gitu. Jadi aku suka banget kalau dia udah teratur gitu. Kalau misalnya, oh nanti kalau kamu jadi intern di sini, kamu akan mengerjakan di project ini dan ada mentor beliau yang akan mentorin kamu gitu. Nanti kamu dalam 1 bulan ini harus mengerjakan ini. Nah itu kan udah terstruktur banget. Jadi aku tahu what to expect gitu. Nah aku sih lebih memilih perusahaan yang kasih aku opportunity seperti itu gitu. Itu sih syarat syarat utama aku sih untuk milih perusahaan. Berarti tadi consideration itu tuh adalah lebih ke arah terus udah terstruktur gitu ya berarti ya company-nya. Jadi kayak oh udah jelas nih kita internet tuh ngapain gitu, posisi kita sebagai apa gitu ya. Udah punya struktur yang jelas lah di company tersebut. Nah, tapi kalau misalkan untuk dapetin info-info seperti itu nih Angel, pas itu Angel dapetinnya dari mana sih? Apakah kayak tanya lewat LinkedIn atau gimana tuh Angel? Mungkin boleh diceritain. Ini aku banyak banget sih research waktu itu pas buat internship kali ini. Aku benar-benar research di mana-mana dari sosial media tuh dari TikTok aku cari, di Twitter aku cari, Facebook aku cari, Instagram aku cari. Terus tapi main resource aku waktu itu aku cari di LinkedIn sama karena aku masuk BRI lewat jalur Kampus Merdeka, aku juga lihat-lihat nih di kampus Merdeka terutama di program mereka yang magang Merdeka gitu. Ada apa aja sih lowongan-lowongan yang udah buka gitu. Nah, di situ aku cari, terus biasanya perusahaan tuh ada tuh yang listing jelas kayak oh misalnya di bulan pertama kamu akan melakukan ini. Nah, itu kan sesuai banget kan dengan kriteria yang aku mau gitu. Jadi dari situ aku risetnya seperti itu. Terus kalau ada yang aku nggak paham atau misalnya ada senior nih di perusahaan yang aku mau, yang aku tertarik gitu. Biasanya aku approach gitu kayak, permisi Kak, sebelumnya Kakak kan internship di perusahaan mana, di perusahaan A nih. Boleh tanya-tanya nggak? Biasanya kesehariannya ngapain sih gitu. Nah, aku biasanya nggak malu untuk nanya gitu ke senior-senior. Terus research lah melalui internet gitu. Sekarang kan ya internet banyak lah informasi gitu kan. Jadi ya rajin-rajin gitu untuk cari informasi. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, jadi ternyata tadi itu kita juga
nggak boleh malu-malu lah ya untuk bertanya pastinya ya, karena ya kita tetap membutuhkan informasi yang kita butuhkan juga ya, Angel. Dan juga kita bisa memanfaatkan tadi kayak sosial media, LinkedIn juga gitu. Dan tadi aku sempat dengar juga Angel itu tuh masuknya via jalur kampus Merdeka ya. Tapi sebelum masuk pun tetap harus di research terlebih dahulu nih. Kira-kira kita bakalan ngapain aja sih internnya kayak gitu. Oke, tadi kan udah sempat di-spill dikit ya sebenarnya kayak Angela nih masuk jalurnya ternyata lewat kampus Merdeka nih ternyata. Tapi mungkin aku lebih pengen spesifik lagi nih Angel cerita tentang bagaimana sih kamu tuh bisa masuk dan jadi bagian dari Bank BRI seperti itu. Boleh nih Angel diceritain dari awal kamu mungkin apply atau mungkin masih searching-searching juga boleh sampai akhirnya keterima gitu. Oke, oke. Pertama, tentu aja dong aku scrolling dulu dong di websitenya Kampus Merdeka. Kan banyak banget tuh listed company-nya gitu. Em, ya, biasanya kok Kampus Merdeka, Magang Merdeka tuh ada berapa dokumen, initial documents yang harus kalian isi dulu gitu. Jadi mungkin tuh teman-teman binusian yang tertarik juga nih ikut Kampus Merdeka, bisa tuh tanya supervisor, faculty supervisornya untuk nanya-nanya dokumen apa aja sih yang diperlukan gitu. Karena biar nggak mepet-mepet deadline gitu. Teman-teman aku banyak nih yang mepet deadline, akhirnya kesusahan kan gitu. Setelah masuk dokumennya, nanti kita bisa apply nih banyak perusahaan gitu. Salah satu yang aku apply itu BRI saat itu. Nggak lama setelah itu aku dapat email nih dari BRI. Congratulations yang gila kamu lolos tahap screening pertama gitu. Maksudnya pas apply itu kita juga harus masukin CV dan portofolio gitu. Nah, setelah lewat screening kita ada nih tes tertulis. Kalau di BRI ya, ini untuk personally untuk yang di BRI ada tes tertulisnya. Tes tertulisnya itu basic sih tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Inggris, matematika, business knowledge gitu, sama pengetahuan tentang bank gitu. Karena aku kan kerja di bank gitu ya, jadi harus ada minimal knowledge tentang perbankan di Indonesia tuh seperti apa sih gitu. Itu bisa lah belajar sebelum tesnya ada, itu bisa dipelajari gitu. Habis itu berapa hari setelah itu baru dapat email lagi. Congratulations Angela, kamu lewat tes tertulisnya. Habis itu kita ada interview gitu. Interview juga biasa pertanyaan yang biasa kayak what's your strength gitu. Weakness kamu apa sih gitu. Gimana caranya kamu menanggulangi weakness tersebut. Dan ya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah gitu kan. Nah, setelah interviewnya selesai, baru nih aku dapat telepon, bukan email lagi, aku dapat telepon kayak congratulations Angela, kamu lolos gitu. Nanti website kampus Merdeka kamu akan diupdate, akan dapat tawaran dari BRI gitu. Kalau kamu masih tertarik untuk bergabung, silahkan segera di-accept ya gitu. Nah, saat itu aku merasa, oh diterima BRI, itu kan em, bank bank terkenal dan bank terbesar di Indonesia kan. Jadi of course I accept it right away. Terus udah seperti itu deh akhirnya officially masuk jadi product designer di BRI. Ya, long story short seperti itu. Wow, ternyata prosesnya cukup panjang ya, Venusia. Jadi ternyata mendapatkan intern itu tidak semudah memberikan telapak tangan ternyata. Jadi ternyata tuh banyak juga proses-prosesnya. Tadi kayaknya kalau misalkan aku sempat nyatet nih, Angel, tadi tuh pertama screening terlebih dahulu ya. Jadi CV, portofolio. Setelah itu dilanjutkan lagi tadi ke tahap kedua yaitu tes tertulis. Tes tertulisnya pun juga bukan yang kayak cuma tes psikotes ya, tapi ada tes matematika, bahasa Indonesianya, ada pengetahuan bisnisnya juga, dan juga tadi sampai tahap ketiga barulah interview ya Angel, betul. Nah mungkin aku pengen ulik-ulik sedikit nih di setiap stage-nya ya mungkin. Mungkin dari yang tahap screening dulu kali ini Angel, tadi portofolio sama CV gitu ya. Nah, kira-kira nih Angel persiapan untuk documents-documents itu kira-kira berapa lama nih Angel? Aku tuh tipe anak yang nggak bisa mepet-mepet deadline gitu, bisa nervous terus aku panikan sendiri gitu kan. Jadi aku udah siapin CV sama porto aku dari jauh-jauh hari banget gitu. Kan kok nggak salah intern tuh awal semester 5 ya, semester 5 udah bisa
siap-siap kan. Nah, aku akhir semester 4 aku udah siapin CV tuh. Udah siapin CV biar kalau misalnya di semester 5 ada tambahan-tambahan untuk CV tinggal masukinnya gampang gitu kan. Portofolio juga aku udah siapin dari jauh-jauh hari. Jangan tinggal di submit-submit aja gitu. Jadinya aku takut banget nih kalau mepet-mepet deadline. Waduh, kalau aku kelupaan gimana ya? Waduh-waduhnya banyak gitu. Jadi aku tuh tipe yang emang persiapkanlah sematang dulu, sejak dulu-dulu-dulu gitu. Biar nggak mepet-mepet. Kalau screening sih ya seperti itu sih, CV, porto, siapin lah dari awal gitu. Biar nggak keteteran di akhirnya gitu. Oke, berarti udah pasti kalau misalkan urusan dokumen mah udah pasti harus diurus dari awal ya. Ini mungkin untuk Venusian nih yang udah mulai masuk nanti gitu ya, mungkin nanti atau sekarang gitu udah masuk ke semester 4 akhir berarti ya. Nah itu mungkin boleh nih udah boleh disiapin nih teman-teman seperti Kak Angela nih biar nggak terlalu mepet. Nah mungkin nih Kak Angel masih ngomongin seputar portofolio nih. Nah, sebenarnya kalau misalkan jadi product designer tuh portofolio seperti apa sih gitu loh yang kira-kira tuh kemungkinan besar gitu dibutuhkan oleh perusahaan meyakinkan mereka untuk kita masuk sebagai intern mereka menurut Kak Angel. Of course, portofolio yang dibutuhkan tuh portofolio tentang UI UX gitu kan. Kalau misalnya kalian kasih portofolio tentang mata kuliah sistem informasi yang lain seperti ERP atau Gantt chart dan product management yang seperti itu, kalian salah karir sih, bukan ke product designer gitu kan. Kalau product designer yang paling selaras itu tentang UI UX gitu. Jadi kalau misalnya minusian ada yang ikut lomba-lomba UI UX, lomba business case, kalian handle bagian UI UX-nya, pengembangan produk bagian desainnya dan risetnya, menurut aku tuh lampirkan aja gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan desain-desainnya, kalau kalian main Figma, terus kalian ada research, kalian interview, kalian bikin desain prosesnya itu jelas, menurut aku it's gonna be a great portfolio gitu buat kalian. Oke, berarti tadi sebenarnya kalau misalnya product designer ya pasti main-mainnya kan di UI UX juga ya. Mungkin bisa juga pakai project-project yang udah pernah dikerjakan ketika kuliah, entah lomba atau mungkin project tugas juga bisa kali ya Kak Angel ya. Oke, oke, nice, nice.